Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saham pilihan yang pertama datang dari komoditas pemirsa, ada MDKA direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 2700, resisten hingga ke 2850. Kemudian juga ada DSNG, rekomendasinya buy 670, resisten hingga ke 700. Perbankan Big Cap BBRI tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy 4750, resisten cukup lebar hingga ke 5000. Kemudian ada Elsa yang hari ini naik cukup tinggi dengan support yang bisa diperhatikan di 450, resisten hingga ke 480. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research dari Investasiku. Ibu Sheryl, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke MDKA, Ibu. Secara teknikal buy di level berapa untuk MDKA? Oke, Mas David. Untuk MDKA kita buy di harga 2.700, target di 2.850, stop loss di 2.650. Analisa harganya karena MDKA ini harganya uptrend, secara momentum masih menguat, dan juga komoditas emas juga tembaga masih lanjut menguat harganya. Kayak gitu. Oke. Nextnya, rekomendasi yang kedua, DSNG. Ya, saya ingin tuntaskan dulu Bu untuk MDKA, Ibu. Secara teknikal, di penutupan sesi kedua hari ini berbalik arah ke zona merah, Ibu Sheryl, 2730 melemah cukup dalam di 0,73%, dan kebetulan ini merupakan level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Mempengaruhi dari sisi rekomendasi tidak, Bu? Atau justru ini merupakan kabar baik, atau justru sebaliknya, Ibu Sheryl? Justru ini kabar baik ya, karena kita melihat supportnya di level 2700, justru kita tunggu di harga 2700 nih. Jadi kalau besok opening, kita tunggu sebentar, baru kita buy di harga 2700 tersebut, Mas. Ketika jebol di 2700, arahnya akan kemana, Ibu Sheryl? Kita stop loss di 2650. Kita lihat ini ada support 3 garis MA sekaligus ya, MA 200, MA jangka pendek. Jadi harusnya sih supportnya cukup kuat ya, sulit ditembus. Baik, stop loss di 2650, penutupan hari ini di 2730. Sementara rekomendasinya buy lebih confirm atau lebih aman di 2.700 rupiah per sahamnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua untuk DSNG, Ibu Sheryl. Oke, berikutnya DSNG kita buy di harga 670, targetnya di 720, stop loss di 650. Analisanya karena uptrend, lalu kita lihat ini tadi sudah menguji level support di level low hari ini di 675 ya, di dekat sama support garis MA jangka pendek. Lalu kita lihat juga harga komoditas, khususnya CPO juga masih lanjut menguat. Jadi sentimennya akan positif juga ke DSNG. Trading saja, Ibu, atau jangka menengah masih direkomendasikan? Baiknya untuk trading ya, karena kita lihat ada resisten di kisaran 730. Jadi kita exit dulu di 720. Baik, dari DSNG kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada BBRI. Sebetulnya tadi pun juga sempat kita ulas, Ibu Sheryl, tapi target Anda ke 5.000 ini, Bu. Ini target sampai kapan untuk BBRI? Ya, andai kata data PPI besok bagus, harusnya market rebound kencang ya. Jadi harusnya di akhir pekan juga sudah tercapai nih, kalau untuk 5.000, kalau data nanti malam bagus. Baik. Hari ini BBRI juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan menjadi salah satu penopang indeks harga saham gabungan. Dari BBRI kita beralih ke Elsa, Ibu. Anda juga rekomendasikan buy 450 dan 480, tapi kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk dan menanyakan saham Elsa. Ketika Ibu Sheryl masih rekomendasikan buy, penanya yang masuk saya akan coba cek ini. Ada Bapak Anggiat Butar-Butar, ini ingin profit taking, Ibu. Sudah beli di 400, mohon analisanya. Kalau mau take profit di harga berapa? Apakah hold saja, kemudian ruang penguatan
lanjutan untuk Elsa arahnya akan kemana? Iya, oke. Jadi kalau sudah punya, baiknya di hold saja dengan target profit di 480 ya. Bagi yang belum punya, boleh beli di level, siapa tahu dapat harga lebih murah di level 450, stop loss-nya 440, target di 480. Karena kita lihat juga nanti malam ada rapat bulanan OPEC ya, Ya. ada report bulanan OPEC. Kita lihat harga minyak juga lagi rebound, jadi sentimennya masih positif nih untuk Elsa, seperti itu Mas. Baik, jawaban untuk Elsa, tadi Bapak ada si Butar-Butar, tidak menyebutkan lokasinya di mana. Di hold saja dengan target price di 480, tadi stop loss di 440 ya Bu, atau di berapa tadi? Betul, 440. Oke, di hold saja untuk Elsa, take profit di 480, penutupan hari ini di 456, menguat cukup signifikan di 4,11%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Ibu Sheryl. Kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, langsung saja saya ke Bapak Susilo yang ada di Blitar. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami menanyakan ada raw mineral Ibu hari ini RUPS dan lagi-lagi tidak akan membagikan dividen. Tahun lalu juga posisinya sama. Dari sisi kinerja ada raw mineral juga membukukan peningkatan kinerja di sepanjang 2023 lalu. Pertanyaannya adalah apakah ini akan mempengaruhi dari posisi teknikalnya tidak Ibu Sheryl? Mengingat juga beberapa emiten yang kinerjanya turun ada yang tetap memberikan dividen bagi pemegang sahamnya. Silakan Ibu. Oke, kalau untuk ADMR ini kita lihat respon dari investor cenderung netral ya, karena meskipun tidak membagikan dividen lagi, tapi investor melihat prospek jangka menengah panjangnya masih baik untuk ADMR kayak gitu. Karena ADMR kan memproduksi batu bara yang harganya juga lagi trending lagi nih akhir-akhir ini. Lalu juga untuk kedepannya dana yang tidak dibagi, keuntungan yang tidak dibagikan dari ADMR itu kan dipakai untuk ekspansi bisnis yang lebih baik lagi, sehingga bisa memicu performa kinerja ADMR yang lebih baik lagi kayak gitu. Kalau untuk secara harga, ADMR kita lihat masih sideways, jadi kita masih netral, belum ada entry point yang menarik sih Mas. Oke, belum direkomendasikan begitu Ibu? Betul, masih wait and see aja dulu. Oke, kemudian kita ke Padang, Sumatera Barat. Ada Bapak Taufik. Terima kasih juga sudah bergabung. Masih dari pertambangan batu bara. Analisisnya untuk DOIT, bagaimana pergerakan sahamnya untuk 1 bulan ke depan dan juga untuk jangka menengah. DOIT, Ibu Sheryl. Oke, kalau DOIT kita lihat ini udah overbought ya. Kenaikannya dalam 2 bulan terakhir sangat signifikan, dari harga 400-an sekarang sudah 555. Dari momentum sudah ada tanda-tanda jenuh beli. Dari secara candlestick sudah muncul candle reversal, tanda pembalikan arah. Jadi kami justru merekomendasikan sell on strength untuk DOIT. Sell on strength di harga 570 seperti itu. Penutupan hari ini di 555, menguat di 0,91%. Artinya ini belum direkomendasikan, Ibu, kalau ingin masuk, belum untuk saat ini? Iya, belum. Kalau yang sudah punya justru bisa take profit dulu, karena sudah overbought. Baik, kalau ingin masuk di level berapa nanti direkomendasikan? Kalau mau masuk di level harga 510 menarik, karena ada support di sana. Baik, selanjutnya ada Bapak Felix dari Surabaya menanyakan BRIS, Ibu. Hari ini berbalik menguat setelah koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Apakah di tengah penguatan yang terjadi sudah direkomendasikan masuk tidak? Posisi secara teknikal. Oke, ini BRIS ada candle spinning top ya. Kita lihat ada candle pembalikan arah ya. 3 hari terakhir juga koreksi signifikan. Untuk besok bisa spekulasi buy. Beli di harga closing hari ini 2350, di target di 2500, stop loss di harga 2250. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Ibu, menanyakan saham Medco sudah beli di harga 1315 untuk Medco, apakah masih bisa hold?
Medco kita lihat masih menarik ya karena bulan Juni ada keputusan OPEC lagi soal apakah berlanjut atau tidak pemangkasan kapasitas produksi minyak hariannya. Ini kan sensitif ya sama harga minyak Medco. Kalau untuk sekarang sih mungkin kalau udah mencapai 13.80 bisa dijual dulu. Sudah profit juga kan dibelinya di 13.15 ya. Untuk yang mau masuk bisa wait and see dulu. Untuk Medco kita lihat sih belum ada entry point gitu. Kalau untuk minyak tadi kita rekomendasikan Elsa untuk besok. Oke. Gitu, Mas. Terakhir Ibu, singkat saja, baru masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan Adaro, Ibu, bagaimana analisis teknikalnya? Tampaknya hari ini juga profit taking untuk Adaro setelah naik tinggi sebelumnya. Iya, Adaro ini juga sudah overbought ya, jadi udah muncul candle reversal. Sebaiknya sell on strength dulu untuk Adaro, nanti baru masuk lagi di supportnya di harga 2.750 seperti itu, Mas. Kalau terkait potensi dividen untuk Adaro, rekomendasinya seperti apa? Oke, kalau kita untuk dividen kita nggak terlalu melihat untuk trading ya, tapi untuk investing ya atau untuk jangka menengah. Karena seringkali dividennya bisa jadi justru koreksi setelah ex-date gitu. Kalau kita lebih melihat Adaro secara harganya aja gitu. Oke. Kalau untuk sekarang peluangnya justru koreksi dulu ke level support tersebut, baru kita beli lagi. Baik, tapi kalau tidak salah RUPST-nya di pertengahan Mei ini, Ibu, arahnya akan kemana? Apakah koreksi yang terjadi hari ini masih koreksi yang cukup wajar setelah naik tinggi sebelumnya? Masih wajar ya kita lihat ya karena penguatannya udah lumayan signifikan sejak bulan Maret. Semoga ada kabar baik dari RUPS tersebut. Baik, analisis untuk Adaro tidak menyebutkan nama dan lokasi, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu cukup terbatas, pemirsa. Terima kasih sudah bergabung dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Ibu Cheryl, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih ada Ibu Cheryl Tanuwijaya, Head of Research Investasiku. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.